mandiri ya di forum diskusi itu. Mata kuliah ini bahas tentang apa sih gitu ya? Atau saya mundurin dulu ya, biar ada pemahaman untuk teman-teman mata kuliah ini apa yang dibahas. Nah, sebelumnya udah saya kirim juga ya di grup belum ya? Materi tambahan belum ya? Belum, Pak, belum. Ya, jadi nanti ini saya kirim di grup ya. Saya juga sudah buat materi kuliah untuk teman-teman teori bahasa. Ini ada 12 pertemuan, nanti teman-teman bisa baca ya. Sudah saya kompilasi jadi satu file ini. Ya, yang membahas tentang teori bahasa dan otomata. Nah, ini saya untuk materi bahasa otomatanya. Ini teknik informatika maupun di jurusan yang komputer lainnya, ya. Ya, buat hal yang sifatnya praktis. Di teknik komputer ya, oh dulu jadi di mata kuliah otomata itu diterapkan di teknik kompilasi. Ya, harapan saya sih mata kuliahnya tidak dibarengi di semester ini, tapi semester selanjutnya. Tapi yang kemudian otomata ya, otomata itu sendiri itu merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah berhingga state, teman-teman ya. Ya, di mana state menyatakan informasi mengenai inputnya itu. Otomata ini bukan mesin fisik, melainkan sebuah mesin abstrak, teman-teman ya. Jadi yang sebagai sebuah desain ya, sebagai sebuah model ya, model matematika sederhana ya, yang menerima input gitu dan menghasilkan keputusan apakah satu inputan itu diterima atau ditolak gitu. Nah, otomata dianggap sebagai mesin otomatis ya, bukan mesin fisik ya. Itu, ini matematika. Ya. Kemudian hubungannya apa antara bahasa dan otomata? Gitu ya. Jadi bahasa di sini nanti dijadikan sebagai input ya. Gitu. Sedangkan mesin otomata itu ya, kemudian dia mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Jadi sederhananya seperti ini ya. Kita punya sebuah mesin sederhana yang menerima input
kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini bisa dilihat melalui diagram sederhana berikut. Nah, ini contoh diagram otomata sederhana ya. Dimana diagram mesin otomata ini dia hanya boleh menerima input dan bahasa Indonesia gitu. Jadi ketika dia menerima input tidak dalam bahasa Indonesia, maka mesin ini menolak, teman-teman. Gitu ya. Tuh, ini contoh ya, contoh sederhana seperti itu. Nah, ini diawali di dalam mesin ini kita desain memiliki 6 buah state ya. Ada state Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 gitu ya. Nah, ya, kemudian masing-masing state menerima input ya. Ya, state Q0 ini dianggap sebagai state awal ya. Sedangkan state Q3 sama state Q4 ini kita sebut sebagai state akhir. Ya, ini juga sama. Ini dianggap sebagai state akhir. Ya, state akhir ialah state yang cara penggambarannya dengan dua lingkaran gitu ya. Nah, ini state awal ya. Nah, dimulai dari state awal Q0, kemudian state awal Q0 ya menerima input A menuju state Q1 gitu ya. Kemudian state Q1 menerima input D menuju Q2, Q2 menerima input A menuju Q3. Nah, ini ya. Jadi yang pertama inputannya kita kenal ada ya. Nah, karena A, D, A ini berhasil mencapai state akhir, maka state inputan yang pertama dinyatakan diterima, gitu ya. Kemudian state inputan yang kedua dari Q0 baca A ke Q1, Q1 baca D ke Q2, kemudian Q2 baca U ke Q4 ya. Jadi adu ya. Nah, karena ini juga berhasil mencapai state akhir, maka pernyataan yang kedua string yang kedua juga diterima gitu. Nah, ketika dikasih inputan lagi, Q0 baca A, Q0 baca yang terakhir ini dia menuju Q5. Nah, Q5 ini kan bukan state akhir gitu ya. Nah, karena dia bukan state akhir, ini contoh sederhana seperti itu ya. Nah, dengan demikian terlihat bahwa hanya input dalam bahasa Indonesia yang diterima ya. Itu. Jadi input di luar bahasa Indonesia ditolak. Nah, contoh sederhana mesinnya seperti itu. Dan nanti kita akan banyak melukiskan contoh-contoh mesin lain seperti ini, teman-teman. Di sebuah mesin otomata sederhana. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini materi bahasan kita yang ketiga ya, teman-teman. Gitu. Ada hierarki Chomsky ya. Gitu. Nah, jadi tata bahasa secara formal itu kan dari himpunan-himpunan variabel ya. Himpunan simbol terminal. Kemudian simbol awal yang semuanya itu dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, seorang ahli bernama Noam Chomsky ya ini melakukan penggolongan tingkatan bahasa jadi 4 ya yang disebut dengan hierarki Chomsky gitu. Nah, ini masing-masing tingkatan tata bahasanya bisa dilihat dari tabel berikut ya. Yang pertama ada bahasa reguler. Yang kedua ada bahasa bebas konteks. Yang ketiga ada konteks sensitif dan yang terakhir ada tata bahasa natural ya atau natural language. Nah, masing-masing keempat tingkatan bahasa ini memiliki mesin otomatanya sendiri-sendiri. Adapun bahasa reguler, dia memiliki mesin otomata yang disebut dengan FSA atau Finite State Automata. Nah, mesin Finite State Automata ini dibagi dua nih. Ada yang deterministik, ada yang non-deterministik. Gitu. Ya. Nah, untuk si bahasa reguler ini, dia punya aturan bahasa produksinya sendiri. Gitu ya. Nah, dimana kita ketahui nanti ada secara umum
ada alpha sebagai simbol variabel dan beta ini maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi yang paling kanan. Nanti kita bahas teman-teman ya masing-masing aturan tata bahasa regulernya ya. Gitu. Jadi dia punya dua aturan tata bahasa. Ini aturan yang pertama, ini aturan yang kedua. Ya, kemudian ini bahasa yang kedua yaitu bahasa bebas konteks ya. Dia punya mesin namanya PDA, push down atau mata. Dia punya satu aturan tata bahasa. Gitu. Ya, kemudian bahasa yang ketiga namanya konteks sensitif. Nama mesinnya ini linear bound automata. Dia punya dua aturan tata bahasa. Ini dia mesinnya itu mesin Turing. Dan nah, semua 4 tingkatan bahasa ini yang akan kita bahas selama kita mengikuti kuliah teori bahasa otomata ini. Gitu teman-teman ya. Nah, terus nanti kaitannya apa sih Pak mata kuliah otomata ini sama kita di teknik informatika? Oh, ini banyak teman-teman. Ya. Ya, jadi teman-teman bisa mengadaptasi ya teori bahasa otomata ini dalam mendesain software yang akan teman-teman gunakan. Ya, teman-teman menggunakan desain mesin FSA untuk membuat simulator sebuah mesin. Ya, ini mudah-mudahan ada nih. Saya pakai laptop yang berbeda, jadi kayak gini jadinya. Nanti saya coba cari laptop yang satunya. Saya tukar ya. Nah, ini contoh seperti ini teman-teman ya. Nah ini ada satu jurnal. Nah, jurnal ini terbit di Jurnal Teknik Informatika Unpam. Ya. Penulisnya Benny Vickerson Kevin. Ya. Nah, dengan judul penerapan konsep non-deterministic finite automata. Ya. Nih, jadi dia menggunakan NFA ya. Menerapkan mesin FSA pada aplikasi mesin kopi. Ya. Teman-teman tahu pending mesin ya. Nah, itu pending mesin itu salah satu bentuk nyata, bentuk fisik dari implementasi mesin otomata. Ya. Ya, pending mesin itu kan menerima input, mengenali inputannya, kemudian mesin memberi output, keluaran gitu ya. Nah, itu pending mesin. Ya. Nah, selama tidak dikenali, maka mesin tidak. Makanya kalau teman dikenali ya Universitas Multimedia Nusantara. Kemudian dalam tulisannya ini dia ya merancang state diagram. Nah, ini ya. Jadi merancang state diagram ya menjadi dasar dalam mendefinisikan tabel dan perancangan. Jadi ini dasar dan perancangan flowchart. Itu ini nanti juga kita menghasilkan keluaran. Jadi nanti mata yang menghasilkan keputusan ya kayak itu namanya mesin otomata acceptor ya, terima atau tolak. Hasilkan output. Yang dari state sebelumnya. Nah, dalam penelitian
ini ya, dia membatasi inputan state-nya menjadi hanya yaitu inputan yang bernilai 5.000 dan inputan yang bernilai Rp10.000 gitu. Gitu ya, dengan nanti menghasilkan output yang bermacam-macam gitu ya. Gitu. Ya, espresso, americano, cafe, latte, kemudian cafe, cafe macchiato, kemudian mocha gitu ya. Nah, ini outputnya ya. Antara lain ada yang small seharga 5.000, kemudian ada medium seharga 10.000 dan large seharga 15.000 ya. Nah, untuk mendefinisikannya, selama ini teman-teman menggunakan pendekatan software engineering ya, yang OOP, Object Oriented Programming gitu ya. Pakai kelas diagram gitu ya. Unified Modeling Language gitu ya. Ya, atau jenisnya ya gitu dalam membuat atau merancang sebuah software simulasi. Iya, iya sebentar teman-teman ya. Saya ada apa? Panggilan sebentar. Mengenali bahasa. Belajar bagaimana cara kerja sebuah compiler. Ya. Compiler mengenali bahasa, kemudian bahasanya bisa dikompil. Gitu kan. Ya. Ya, ini yang dipelajari sama teman-teman dasarnya bagaimana sebuah compiler diciptakan gitu ya. Sama simulator itu kan compiler kan. Yang terhadap inputan yang diberikan. Inputannya apa tadi itu? Kalau itu kan inputannya uang. Ya kan ada berbagai macam pemrograman di apa ya, ilmu komputer ini ya. Bagi yang kita gunakan sekarang. Nah, itu masing-masing bahasa pemrograman punya compiler sendiri. Ya, bahkan satu bahasa pemrograman bisa memiliki beberapa compiler. Compiler yang dibuat itu mengikuti aturan produksi, aturan tata bahasa formal si bahasa formal. Teman menggunakan compiler C++ untuk dibuatnya ya. Ya C++ nya mau apa atau sebaliknya. Apa mau di-compile di compilernya bahasa C++. Ya, itu compilernya kan dibuat tidak mengikuti aturan produksi tata bahasanya Java atau tata bahasanya C++. Ya, semua compiler atau aturan produksi mesin compiler yang kita buat mengikuti aturan produksi sebuah tuh bahasa. Gitu. Saya mau ganti laptop teman-teman biar lebih nyaman. Nanti mungkin ya habis. Jadi sih nanti siapin laptop. Maksimal memiliki sebuah simbol variabel. Itu pun letaknya harus di ujung paling kanan gitu ya. Nah, jadi kalau nomor 1 ini kita identifikasi, apakah nomor 1 ini memenuhi aturan produksi tata bahasa reguler? Ya, betul ya? Ya, Tuh. memenuhi. Ya, betul. Memenuhi sisi variabel.
Sudah benar ya. Ini kan benar kan? Variabel ini cara bacanya variabel A menurunkan terminal B ya gitu. Variabel A menghasilkan terminal B itu bacanya. Kemudian yang nomor 2 juga diterima ya, benar. Betul. Ya. Variabel B menghasilkan terminal B, terminal D atau variabel B. Ya. Ada variabelnya 1. Nah, ini sudah benar, letaknya ada di paling kanan. Ini juga benar gitu ya. Ada ya, variabel menghasilkan variabel. Iya, nggak apa-apa. Kan dalam bahasa pemrograman juga sama seperti itu kan. Ya, gitu. Variabel kita tampung di variabel ya, itu boleh. Variabel B menghasilkan variabel C. Nanti saya kasih contohnya di pertemuan 2 ya. Kita bahas dulu semua aturan tata bahasa ini satu-satu sampai selesai. Kemudian yang nomor 4, terima atau tolak? Kelihatan nggak di laptop? Terima. 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 Salah. Alasannya kenapa nih salah? Variabelnya sebelah kanan, Pak. Ya, sisi kanan variabel A harus terletak di ujung paling kanan. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita benerin harusnya gimana? B menghasilkan BA. DA gitu ya. Nah. Kemudian yang B, nomor 6. Diterima. 7. Diterima. Nomor 8. Ditolak. Tolak. Ya, ini kalau mau dibenerin harusnya A menghasilkan AS. Gitu ya. Ini Ditolak. tolak. Kenapa? Harusnya variabelnya cuma 1, Pak. Harusnya sisi kanannya cuma ada 1 variabel. Ya, oke. Ini Ya, apa itu, Pak? apa itu? Ini Bingung, Pak. diterima ya. Nah, ini nanti kita anggap sebagai simbol empty ya. Ya, gitu. Oh, Empty itu kosong artinya ya, gitu ya. Ini salah ya? salah. Ya, ini salah ya. Salah. Oke, jadi paham ya? Nah, itu aturan produksi satu tata bahasa. Gitu ya. Nah, ini gimana Pak kaitannya nih sama mesin otomata? Nah, coba kita buka dulu materi kuliah yang sentence, subjek, predikat, subjek, artikel, adjektif sama noun ya. Predikat ada verb, ing, subjek ya. Artikel, adjektif dan noun gitu ya. Nah, ya walaupun mirip-mirip ya. Ya, ini subjek, predikat sama noun ya gitu. Ya, mirip-mirip sih ya. Gitu. Mirip nggak tuh sama yang bahasa Indonesia ya? Beda sedikit ya. Predikat bagi 2, kata kerja sama objek, objek bagi 2, kata benda sama kata keadaan gitu ya. Nah, kalau di sini dia objek dibagi 3, artikel, adjektif sama noun gitu ya. Artikel kan banyak tuh ya, ada di, ada ada n gitu kan. Artikel di bahasa Inggris ya. Gitu. Noun ada yang countable noun, uncountable noun ya. Nah, macam-macam. Ya, kemudian kata kerja kan macam kata kerja bentuk. Yang pertama itu verb plus ing dan seterusnya. Itu di tata bahasa Indonesia. Nanti lain cerita untuk yang bahasa Inggris. Nah, ini kita tinjau aja dari pohon sintaknya seperti ini. Ya gitu. Hasil pohon sintak kalimat yang bahasa Inggris ya terlihat berbeda dengan yang bahasa Indonesia dan akan salah ya jika dibuat seperti pola pada pohon sintak bahasa Indonesia ya. Kalau tadi bahasa Inggrisnya kita buat dengan menggunakan pohon sintak yang bahasa Indonesia, maka jadi kayak gini kalimatnya gitu. The kid little wearing a glass big. Nah, ini kan jadi salah ya bahasanya gitu ya. Ya. Nah, kalau kita mengikuti apa tadi yang pohon sintak bahasa Indonesia ya. Itu. Nah, ini jika mengikuti ya pohon sintak yang Indonesia gitu ya. Nah.
Ya, jadi pada pembahasan pola kalimat bahasa akan lebih menekankan sintaks suatu kalimat ya, bukan semantik, gitu ya. Ya. Jadi nanti kita tekankannya apa? Terhadap sintaks ya gitu. Jadi pembahasan pola kalimat akan menekankan sintaks suatu bahasa. Jadi bukan semantik, bukan arti kalimatnya gitu ya. Jadi selama mengikuti pohon sintaknya, ya maka itu dianggap diterima bahasanya. Gitu. Jadi bukan arti katanya, bukan arti kalimatnya, gitu ya. Bukan. Nah ini terkemuka Noam Chomsky, John Backus dan yang lainnya, dia melakukan studi terhadap bahasa formal ini. Ya, makanya tadi di sini bahasa ini dibagi menjadi 4 tingkatan nih sama Noam Chomsky, ya. Ini kan, gitu. Bahasa reguler, bebas konteks, konteks sensitif, unrestrict. Nah, kita udah bahas nih bahasa pertama nih, bahasa reguler. Ya, gitu. Nah, nanti aturan-aturan produksi ini seperti apa sih maksudnya? Ya. Nah, ini kita tinjau di sini ya, gini. Ya, gitu. Nah, selanjutnya istilah-istilah. Tadi kan kita ada kenal istilah ya. Di sini kita udah kenal istilah tadi teman-teman nih. Di sini ya. Ada simbol variabel, ada simbol terminal. Untuk variabel ada terminal gitu ya. Ini nggak apa-apa, saya coret-coret ya. Yang penting bisa kelihatan sama teman-teman. Ya. Ada simbol saya pakai variabel ini saya nyatakan pakai gitu ya. Sedangkan yang nyatakan pakai huruf kecil gitu. Nanti contoh implementasi nyatanya seperti apa nih? Bisa seperti ini teman-teman. Ya, kalau di modul yang Unpam, ya. Ada simbol terminal sama non terminal ya. Non terminal kita sebut juga apa ini? Tadi variabel gitu ya. Nah, gitu. Ya. Untuk apa nih? Ya, untuk mempermudah persamaan persepsi dalam proses produksi dan derivasi nantinya. Ya. Nanti dalam pembahasan ini yang termasuk terminal adalah bagian yang tidak dapat diuraikan lagi ya, atau sudah tidak bisa diturunkan lagi gitu ya. Sedangkan terminal ya ini merupakan kata bahasa satu kata dari untai kalimat ya. Ya, jadi tadi ya dalam bahasa Indonesia tadi itu ada kata siapa? Ada si kan? Si, anak, kecil gitu ya. Memakai, kacamata, besar ya. Ini kita anggap sebagai terminal teman-teman gitu. Ujung ya, ujung atau lip ya gitu. Daun ya gitu. Sedangkan non terminal ini bagian yang masih bisa diturunkan lagi ya. Nah, ya ini ditandai dengan menggunakan tanda ini ya gitu. Ya, jadi dalam kalimat tadi kita punya variabel ya atau non terminal kalimat, subjek, predikat, objek, kata sandang, kata benda, kemudian kata keadaan dan kata kerja gitu ya. Gitu. Nah, ini dari mana, Pak? Nah, dari gambar tadi nih, dari yang di atas, dari sini. Ya. Jadi ini kalimat gitu ya, subjek ini kan. Kalimat, subjek, predikat ya, kata sandang, kata kerja, kata keadaan. Itu kan objek ya. Nah, ini semua selama itu masih bisa diturunkan lagi, itu kita sebut sebagai variabel ya. Jadi ini semua kita anggap variabel. Nah, yang ujung sini ini kita sebut terminal ya, gitu. Karena sudah tidak bisa diturunkan lagi, sudah di ujung gitu ya. Nah, itu. Tadi ya, kita sudah punya variabel dan sudah punya terminalnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana aturan produksi itu dibuat ya? Berdasarkan pohon sintak kalimat tadi, produksi ini merupakan sekumpulan sub bagian pohon atau subpohon, ya. Jadi ini ya. Aturan produksinya itu merupakan kumpulan sub bagian pohon atau subpohon, gitu ya. Itu. Jadi kalau toh kita lihat tadi ya, ada kalimat menghasilkan subjek sama predikat. Ini kita jadikan sebagai aturan produksi, teman-teman. Ya. Contoh kayak gini tuh. Nah, ditulis seperti ini kan, tuh ada sisi kiri menghasilkan sisi kanan gitu ya. Nah, betul kan? Ya, gitu. Ya. Atau ditulis seperti ini. Boleh juga ditulis seperti ini.
boleh juga ditulis seperti ini ya, gitu. Jadi bebas ya, mau ditulis yang kiri boleh, mau tulis yang atas bawah boleh, yang bawah boleh, gitu ya. Nah, cuma di semua modul saya tulisnya pakai cara ini ya, pakai cara yang pertama ini, gitu. Ya. Saya pakai cara yang itu ya. Jadi pakai tanda panah saya tulisnya. Gitu. Nah, kalau ini namanya variabel menghasilkan variabel gitu ya. Nah, variabel kalimat menghasilkan variabel subjek dan variabel predikat. Gitu. Nah, secara keseluruhan, ya, peran yang bahasa Indonesia tadi, yang si anak kecil memakai kacamata besar, kalau saya tulis aturan produksinya berdasarkan pohon sintak tadi, ya, maka terdapat aturan produksi sebagai, ya. Tuh. Yang pertama, aturan produksi pertama, kalimat menghasilkan subjek dan predikat. Aturan produksi yang kedua, subjek menghasilkan kata sandang, kata benda, kata keadaan. Produksi yang ketiga, ini yang pertama, ketiga, predikat menghasilkan kata kerja sama objek. Objek, ya. Yang keempat, menghasilkan kata benda sama kata keadaan. Kata sandang menghasilkan si, ini terminal ya, ini terminal. Kata benda menghasilkan anak atau kacamata, ini juga disebut terminal. Ya, gitu. Jadi kan benar nih, variabel menghasilkan terminal, gitu ya. Kalau tadi saya sebut nulisnya kan gini nih. Contohnya gini tadi saya nulisnya. A menghasilkan B gitu kan. Ya. Kalau ini contohnya tadi saya nulisnya gini ya. B misalkan ya menghasilkan apa? A, B misalkan gitu kan. Ya. Kalau yang ini tadi contohnya anggap saja ini A menghasilkan B, C misalkan gitu kan. Ya, variabel A menghasilkan variabel B, variabel C gitu. Nah, itu hanya contoh ya. Jadi yang di modul satunya ini saya contohkan pakai huruf besar, huruf kecil gitu ya. Nah, ini. Kalau dalam kalimat sehari-hari bahasa Indonesia, ya, contohnya seperti ini. Nah, ini nanti supaya nggak repot juga bisa kita inisialisasi ya dengan menggunakan variabel seperti ini, huruf besar, huruf kecil gitu. Supaya nulisnya nggak banyak. Gitu ya. Nah, seperti di sini kan. Ya, di sini ditulisnya pakai kayak gini tuh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya, gitu ya. Nah, ini namanya himpunan variabelnya gitu kan. Yang ini yang himpunan inputnya nih, E, F, G, H, I, J, K, L, kan. Ini sebagai huruf kecilnya. Nah, ini kan inisialisasi ya. Dari mana inisialisasinya? Kan? Tuh. Contohnya. Tuh ya. E ini kalau dia memilih gelas kecil. Kemudian F ini kalau memilih gelas sedang. G ini kalau memilih gelas besar gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kan tuh. Ini kalau A besar ini kalau saldonya 0. B ini kalau saldonya 5.000. Kalau saldonya 15.000 gitu kan. Dan seterusnya nih kan tuh sampai A, B, C, D, sampai M, N, sampai V gitu ya. Nah, gitu. Ini juga sama 0, 1 ya. 0 ya, itu 0. Kemudian 1 apa nilainya. Itu semua kita tuliskan dalam variabel-variabel ya. Biar apa? Biar mudah gitu kan. Dalam pendefinisiannya kan tuh. Ini juga sama nih. O kalau dia pilih gula, P pilih kopi, Q pilih susu, R memilih coklat gitu. Ya. Itu seperti di sini ya gitu ya. Kita inisialisasi ya, begitupun yang ada di sini ya. Tulis dalam bentuk variabel. Jadi ini sering ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini dipahami teman-teman ya? Ada pertanyaan? Halo? Coba Pak. Coba. Ya. Ya mudah-mudahan ya nyambung ya sama teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketujuh ini ada kata keadaan menghasilkan kecil sama besar ya gitu. Kemudian 8 aturan yang ke-8 kata kerja menghasilkan menurunkan kata memakai. Ya. Ini kalau ada simbol kayak gini ya. Ya simbol ini berarti atau ya yang ini kan. Ini nih. Ini berarti atau. Gitu ya, kecil atau besar. Jadi kalau kalimatnya saya ubah dengan menggunakan aturan produksi atau pohon sintak itu tadi gitu ya.
atau aturan produksi ya, berdasarkan poin sintak di atas, ya, maka saya punya berbagai macam bentuk kalimat nih. Ini kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua, ini kalimat yang ketiga. Si anak kecil, si anak besar memakai kacamata kecil, atau si kacamata kecil memakai anak besar, gitu ya. Nah ini ketiga kalimat ini memenuhi aturan produksi gitu. Jadi tidak ada yang salah. Ketiga kalimat ini bisa diterima. Gitu. Kok bisa? Iya, dia tidak menyalahi aturan produksi. Kalau kita telusuri dengan menggunakan aturan produksi atau bahasanya, dia teman-teman sampai ke ujung. Gitu. Jadi jangan ditinjau berdasarkan semantiknya ya, berdasarkan arti katanya atau arti kalimatnya. Ya, arti kalimat dalam sebuah mesin itu diabaikan, ya gitu. Yang dilihat logiknya teman-teman ya gitu. Ya, memenuhi aturan produksi atau tidak memenuhi. Gitu. Nah ini contoh. Kalau kalimat pertama si anak kecil memakai kacamata besar, nah ini proses derivasinya, ya, proses turunannya. Ini kita tulis seperti ini, gitu ya. Tuh. Jadi kalimat pertama, ya, kalimat ini menghasilkan subjek sama predikat ya, subjek sama predikat, gitu ya. Selanjutnya, ini kan predikat ini ya. Si subjek turun keadaan, gitu ya. Kalau pakai ini lama. Kata sandang, kata benda, kataan gitu ya. Predikat jadi sama objek. Nah, ini ya. Oh ini objeknya ya, sama objek. Ini ada kata kerja ya. Gitu. Kita sandakan gitu ya. Untuk si objeknya, ya, si objeknya diubah jadi kata benda sama kata keadaan. Nah udah, ya tuh. Jadi ini kita bisa tuliskan, ya. Ini kata sandang, ini kita tulis si, kata benda ini kita tulis anak, gitu kan? Keadaan apa? Kecil ya. Nah. Kecil, kata kerjanya memakai, kata bendanya kacamata, ya, kata keadaannya besar. Gitu. Nih, ada di bawahnya. Si anak kecil memakai kacamata besar. Nah, kan semuanya memenuhi aturan produksinya. Gitu. Ya, jadi bahasa itu diterima. Ya, kalimat ini diterima, memenuhi aturan produksi. Dan untuk kalimat yang kedua pun kalau kita buat sama aturan produksi. Si anak besar memakai kacamata kecil di sini kan. Di sini si kata keadaan besar. Kita ubah kata kerja memakai, ya, ya kata keadaannya besar, gitu kan? Si anak besar memakai kacamata kecil. Salah terbalik. Ya, ini kecil ya. Tuh. Ya, si anak besar memakai kacamata kecil, ini juga diterima, ya. Gitu. Memenuhi aturan produksinya, teman-teman, ya. Gitu pun yang kalimat ketiga sama tuh, si anak kecil memakai si kacamata kecil memakai ya, kata keadaannya kecil, kata kerja memakai
memenuhi aturan produksi gitu ya. Jadi itu kaitannya. Terus ini di pertemuan 2 ini kan. Nah, teman-teman kan belajar aturan ya. Kan di sini ada operan, gitu kan? Operan di sini nanti menghasilkan apa nih? ID kan? ID sama integer gitu kan? Nah, kemudian ID ya. Nanti menghasilkan let list gitu kan? ID-nya menghasilkan letter sama list gitu ya. Sign, digit sama dit gitu ya. Nah, dan seterusnya itu bikin font gitu ya. Sampai selesai. Nah, kemudian ini kan apakah kita bisa membuat derivasi dari ini gitu kan? Seperti yang kita lakukan di anak ya. Kita membuat dirinya, nanti kita nggak bisa buat pohon memenuhi aturan produksi, mana yang tidak memenuhi produksi ya. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 juga sama nih, mengacu proses derivasi dari tersebut gitu. Kita produksinya sintak yang bahasa itu. Di atas tadi nih. Tadi di atas kita ada pohon sintak yang bahasa Inggris. Nah, ini kan. Tapi di sini kita punya sentence atau tulisnya predikat ya. Ini pakai tanda gini ya harusnya ya gitu ya. Nah. Variabel ya. Kemudian aturan produksi kedua, ya ini subjek. Ya. Menghasilkan apa? Artikel, adjective, noun. Noun. ya, nah, kan kayak gitu. Ya, bikin aja seterusnya. Nomor 3, berarti sini predikat. Ya, predikat menghasilkan verb, ing, sama Objek. objek. Nah, gitu ya. Nah. Objek menghasilkan apa? Artikel, adjektif, gitu. Terus yang kelima, apa? Ya. Kan? Oh, gitu ya. Oh. Kemudian adjektif. Adjektif menghasilkan terminal apa? Little, big. Ya. Kalau enggak little atau Big. Atau big gitu ya. Aturan produksi yang ketujuh, noun. Noun. Ya.
Noun ini apa? Kit. Hah? Kit? Kit sama glasses. Ya, kit atau Yes. kegiatan produksi yang ke-8 pop ink ya, dia menghasilkan wearing. Ya, nanti dicek lagi. Ada yang salah nggak dalam produksinya gitu ya. Gitu ya. Ya, sama kan seperti yang bahasa Indonesia nih kita buat seperti itu. Ya, kalimat, subjek, predikat, itu kan. Subjek, sandang, kata benda, kata keadaan, predikat, kata objek, kata benda, kata keadaan, sandang, si, gitu kan. Nah, begitu seterusnya sama kan gitu ya. Nah, oke. Nah, ini tadi salah nih, ada yang salah. Harusnya ini nggak usah pakai atau. Ini nggak ada ataunya ya, gitu. Ya, sentence, subjek, predikat gitu ya. Nah, udah. Nah, dari sini kan udah jelas nih, kelihatan. Baru teman-teman bisa selesaikan yang bawah ini, gitu ya. Ya. Di, pohon derivasinya gitu kan. Ya. The climb ya. Climb ini apa tadi? Kata itu ya, kata kerja ya. Pohon sintak bahasa Inggris yang umum bisa deskripsi pasin. Oh, di sini misalkan apa? Misalkan di sini sentence ya. Ya. Dia menghasilkan subjek sama predikat gitu kan. Ya. Subjek tadi menghasilkan apa aja tuh? Di atas ya. Subjek menghasilkan apa aja. Kemudian yang predikat juga menghasilkan apa aja gitu. Ya, pokoknya nanti sampai ujungnya jadi kalimat ini gitu ya. Nah, itu namanya buat pohon dari buat derivasi penurunan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Ya, ini yang pertemuan 2 ya. Tujuan pertemuan 2 tuh kayak gitu. Nah, ini contoh yang mana nih ya? Contoh yang ini dulu nih, kita bahas contoh yang ini. Ya, misalkan saya mau contoh yang B nih, Z5Y ya, Z5Y nih, yang pendek aja dulu ya. Nah, saya mau bikin pohon derivasinya untuk contoh yang 5Y ya. Yang B ya. Yang Z5Y ya. Berarti aturan produksi pertama ini operan. Operan menghasilkan ID atau integer gitu ya. Nah, kita pertama mau cari Z gitu ya. Ya. ID ya. Berarti kita di sini pilih yang ID gitu ya. Ya, kalau kita langsung integer di sini langsung sign, digit, dit gitu kan. Sign itu ada min plus gitu kan, nggak mungkin kan, kita kan pilihnya mau Z. Nah, kalau ID ini nanti nih turunannya letter sama list gitu kan. Nah, List. iya, turunannya ini ya, letter sama list gitu. Ya. Kemudian letter turunannya apa? X. Iya, Z. Apa? Letter turunannya X, Y atau Z ya, ya. Nah, berarti kita pilih yang Z, Z. ya, kita pilih yang Z yang sesuai pertanyaan kan gitu. Z, Z. Iya. Z saya ya, Dikon saya sampai selesai.
Wajib, Pak, wajib. Wajib, iya. 7.40 sampai jam 11 gitu. Walaupun tadi jam berapa baru mulai gitu. Jam 8, Pak. Jam 8 ya. Iya. Sampai setengah 9 nyiapin apa? Buka-buka softwarenya. Wah. Nggak apa-apa, Pak. Biar ada persiapan. Ini teman-teman ya, saya sama juga kayak teman-teman ya. Pokoknya selama pandemi malah banyakkan kerjaannya daripada banyakkan santai. Alhamdulillah ya. Orang-orang pandemi itu dikurang-kurangin. Ini kita malah kebagian kerjaan yang orangnya dikurang-kurangin gitu teman-teman ya. Bersyukur, Pak. Iya, bersyukur. Untung bukan orang yang termasuk bukan orang yang dikurangin gitu ya. Alhamdulillah bukan, Pak. Iya. Jadi setiap hari kan di depan layar. Ini mata saya sampai bengkak nih teman-teman. Yang sebelah kiri sakit. Bapak kagak min matanya. Min kalau jarak jauh. Kalau jarak dekat kan plus. Saya nggak bisa lihat jarak jauh. Minus kan berarti ya. Nah, kalau kayak gini nggak pakai kacamata. Tapi kalau di kelas saya pakai kacamata, karena nggak bisa lihat jauh. Ya, kalau bawa kendaraan naik mobil itu sama tuh, nggak bisa lihat jauh pakai kacamata. Kita salah baca papan petunjuk nyasar. Pakai kacamata, presentasi pakai kacamata. Kalau ini kan deket ini resiko ya di depan layar nih. Mau beli ini apa tuh yang di depan layar tuh yang protektor mata UV supaya nggak itu kayak TV tapi udah mulai ini juga sih sekarang. Coba kan masih gitu ya. Malas ngelayanin orang-orang yang malas aja tuh kan. Maunya di rumah aja gitu ya. Saya udah masuk kantor ternyata pada di rumah gitu. Tetap aja kan jadi diar tuh saya tuh. Gitu teman-teman ya. Nah ini yang kedua juga mudah teman-teman ya. Karena cuma ada satu aturan produksi. Ini jadi kalau ada kan seperti teks, nah kita identifikasinya kan. Sama yang di sebelah kirinya ada satu variabel ya. Yaitu di situ. Ya. Yang ditolak yang mana? 10 sama 10 sama 12 aja. Nah, gampang. Nah, berarti tadi ya ini kita di sini. Nah, ini aturan produksi yang mana nih?